Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini di channel Rani Saputra. Oke, pagi ini tanggal 6 Juni 2020. Ini gue mau liatin motor Kawasaki Ninja R yang kita beli kemarin ya. Langsung aja bos kita review motornya. Oke bos, kira-kira gini ya penampilan motornya yang kita ambil kemarin. Ini motor kita ambil kemarin 3,9. Dari harganya bed dia buka berapa ya, buka 5,5 ya kemarinnya ya. Jadi kita tawar-tawar terus dan akhirnya mentok di 3,9 dikasihnya. Ini untuk di bagian blok masih menggunakan blok keys, tapi ini anehnya di bagian pengapian ini ya. Ini di bagian pengapian udah diganti jadi pengapian DC ya. Pengapian ini kayaknya ini tahun 2012. Lanjut ke bagian atas bos. Ini di bagian atas ini speedonya ini punyanya Yamaha R-Acting tahun 2004. Lampu depannya ini punya Ninja ya, tapi di bagian bracketnya ini pakai bracket KW. Untuk di bagian tangki gini ya, tangkinya bocor. Ini belum sempat kita perbaiki bos. Ini bocor juga nih sebelahnya nih. Ini ya, seperti ini ya bocornya ya. Ini nanti kita tampal, lanjut ke pendempulan. Oke, lanjut ke bagian step. Ini di bagian step ini udah pakai step underbone gini ya, agak sedikit keras untuk masuk giginya. Terus minusnya lagi ini di bagian cakram nih bos. Ini ya susah ya dari sana ya kita ya. Nih seperti ini ya, di bagian cakramnya ini enggak ada, untuk di bagian master rem juga enggak ada, tapi ini udah kita beliin, belum kita pasang aja karena waktunya belum ada ya, gue sibuk kerja jadi belum gue pasang. Lanjut ke bagian radiator. Kalau untuk di bagian radiator ini masih berfungsi secara normal ya. Lampu-lampu ini masih hidup semua ya bos. Ini untuk di bagian knalpot nih. Kalau di bagian knalpot ini belum ada yang kempot ya, hanya aja di bagian kelamnya ini lepas ya. Ini bos. Oh, ini untuk di bagian setupnya ini nggak ada ya, ini udah di Grenda sama yang punya. Jadi apa namanya, kelamnya ini nggak bisa nempel di bagian step. Nanti kita bor lagi aja. Oke, lanjut ke bagian karbu ya. Ini ya bos, untuk di bagian karbu kelihatan nggak di pin plusnya dulu ya. Nah seperti ini bos. Untuk di bagian karbu ini, karbunya mereknya Goya, karbu PE28 ya. Ini karbu nggak ori lagi, tapi waras ya walaupun karbunya nggak ori. Untuk di bagian Dexel masih halus, di bagian mesin pokoknya 100% aman dah. Lanjut ke bagian stang. Ini untuk di bagian stang ini pakai stang derajat ya, 30 derajat. Sok ini baru semua ini ya, baru dibeliin semua. Bor coba pas. Ini kira-kira penampilannya. Nih bagian tangki yang bocor ya, ini belum sempat kita perbaikin karena kita sibuk kerja. Insya Allah hari Minggu besok tanggal 7 Juni 2020 ini mau kita beresin semua, karena ini udah ada yang mau belinya. Rencananya sih dia mau TT nih motor ya. Untuk di bagian lampu, ini lampunya ini nggak ada ya, tapi ini ditutupin dengan apa nih, dengan plastik. Dengan plastik langsung di karbonnya ya, jadi seolah-olah lampunya masih ada. Tapi ini lampu, untuk di bagian lampu ini udah kita beliin bos. BG nya juga atau klapnya ini udah kita tempa, tinggal kita pasang aja. Ini untuk lampunya. Untuk lampunya ini masih normal semua, masih aktif semua, hanya aja
Di bagian sennya ini belum kita pasang ya. Rencananya besok ini motor mau kita cuci semua ya. Motor ini kita cuci ini ya bos. Dan gue lama nggak kepake, mau kita cuci juga. Ini cuci juga. Ini menyusul nih, emang nggak kepake juga, mau kita cuci semua nih. Rencananya kita cuci massal ya. Untuk di bagian rantai ini masih menggunakan rantai standar ya, hanya aja bannya dikecilin. Ini ukuran ban 70/90 ya bos. Kalau untuk depan ini kayaknya nih standar-standar aja ya, nggak terlalu besar. Ukurannya 60/90, mereknya Samurai. Kalau menurut gua ini motor bagus, enak-enak aja ya dilihat. Hanya aja untuk di bagian tangki aja nih yang agak risih ya kalau dilihat. Yang pasti kalau diisi bensin bakal tumpah ya, atau netes-netes. Ini untuk di bagian bodi tengah ada semua bos. Di bodi samping sayapnya ada, bodi tengah ada, pelek standar ada, tapi enggak gua pakein pelek standar ya, karena kayaknya orang minatnya pakai pelek gini, pelek 17 terlalu cukup ya kalau menggunakan pelek standarnya, susah bos untuk menjual. Ini motor gua buka harga 8,5 nego, dengan catatan udah direnovasi semua ya. Ini kayak gini ya bos. Ini kan tutup tangkinya nggak ada lagi kuncinya ya, jadi ini nanti kita beliin lagi tutup tangkinya. Ini nih cara bukanya nih. Kunci kontak masih ada. Sebenarnya rencana gua hari ini mau moles bos. Ini ya, gua mau moles motor Ninja RR nya gua ini. Ini motor andalan gua. Ini untuk di bagian blok sini nih, gua mau poles nih. Nih tuh, ini kan udah gua poles sebelah ya. Nanti rencananya gua mau poles pakai batu hijau pertamanya, yang kedua gua langsung poles pakai autosol ya. Kalau untuk di bagian lainnya seperti ini, step ini mau gua poles juga. Ini ya bos alat polesnya. Ini gua udah beli ini kemarin, tapi belum sempat gua poles ya. Nah seperti ini ya bos. Ini gue beli langsung sebelah aja. Ini sebelah gue beli kemarin harganya sekitar 35.000 ya. Untuk di bagian autosol ini baru juga kita beli yang kecil. Ini autosol kemarin gue beli berapa ya, 18.000 ya. Polesnya ya pakai Grenda. Langsung sini lagi ya bos. Ini ya bos, ini pertamanya kalian rontokin dulu catnya, lanjut ke tahap kedua kalian ampas 1000 kalau kalian mau moles ya. Langsung timpa dengan langsol, yang terakhir pakai autosol ya, dijamin mulus. Oke, kira-kira gini ya penampakan motornya. Ini motor yang mau gua jual ya, tapi gua restorasi dulu. Ini motor gua buka harga di 8,5 ya, 8,5 nih gue tipis. Motor dijamin nyahut, enak lah kira-kira buat dipakai harian. Buat kalian yang mau belinya langsung aja DM aja ke Instagram gue ya, siapa tahu harga cocok. Oke bos, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Ditunggu ya video gua moles ini ya, jangan lupa ditonton. Ini motor Ninja RR new, gua mau poles di bagian bak mesin kiri kanannya ya, dijamin kinclong. Kalau buat kalian yang mau moles-moles motor, tonton aja video gua selanjutnya ya. Oke.
Thank you bos.